Tahu nggak sih, sanitasi untuk tempat-tempat umum adalah suatu usaha untuk mengawasi dan mencegah kerugian akibat dari tempat-tempat umum, terutama yang erat hubungannya dengan timbulnya atau menularnya suatu penyakit. Nah, apa sih yang termasuk tempat-tempat umum? Ada terminal, restoran atau tempat makan, hotel, gym, perkantoran, bandara, kapal, pasar, tempat ibadah, dan juga salon kecantikan. Nah, yang akan dibahas hari ini adalah sanitasi untuk rumah makan atau restoran. Teman-teman tahu nggak sih apa sih hygiene dan fasilitas sanitasi rumah makan itu? Jadi, hygiene adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan subjeknya, seperti mencuci tangan dengan air bersih dan sabun untuk melindungi kebersihan tangan, mencuci piring untuk kebersihan piring, membuang bagian makanannya rusak untuk melindungi keutuhan makanan secara keseluruhan. Sedangkan apa sih sanitasi itu? Sanitasi adalah suatu usaha pencegahan penyakit yang menitik beratkan kegiatan pada usaha kesehatan lingkungan hidup manusia. Sedangkan rumah makan merupakan setiap tempat usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya. Jadi, hygiene dan fasilitas sanitasi rumah makan adalah upaya untuk mengendalikan faktor makanan, orang, tempat, dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan. Selanjutnya adalah persyaratan hygiene sanitasi pada rumah makan. Yang pertama, persyaratan lokasi dan bangunan. Untuk lokasi, rumah makan dan restoran haruslah terletak pada lokasi yang terhindar dari pencemaran yang diakibatkan antara lain oleh debu, asap, serangga, dan juga tikus. Untuk bangunan dan konstruksi, haruslah terdapat lantai, dinding, ventilasi untuk sirkulasi udara, pencahayaan yang cukup, atap, langit-langit, dan juga pintu. Untuk selanjutnya adalah persyaratan fasilitas sanitasi. Yang pertama, haruslah terdapat air bersih. Yang kedua, haruslah terdapat pengolahan air limbah yang baik. Yang ketiga, toilet yang bersih dan memadai. Yang keempat adalah ketersediaan tempat sampah. Yang kelima, tempat untuk mencuci tangan. Yang keenam, tempat untuk mencuci peralatan dapur. Yang ketujuh, tempat untuk mencuci bahan makanan. Yang kedelapan adalah fasilitas penyimpanan pakaian atau loker untuk para karyawan. Dan yang terakhir adalah peralatan untuk mencegah masuknya serangga dan juga tikus untuk menghindari adanya kontaminasi dari bakteri. Selanjutnya ada persyaratan dapur, ruang makan, dan gudang makanan. Untuk dapur harus dalam keadaan yang bersih dan ukurannya harus cukup memadai. Tersedia tempat pencucian peralatan, tempat penyimpanan bahan makanan baik yang dingin maupun yang panas, tempat pengolahan, tempat persiapan, dan juga disarankan untuk memiliki cerobong asap. Lalu untuk ruang makan, perlengkapannya pun harus bersih. Ukuran ruang makan sendiri minimal 0,85 meter persegi per kursinya. Dan harus tersedia fasilitas cuci tangan. Untuk gudang bahan makanan, tidak boleh terdapat bahan lain selain bahan makanan. Harus tersedia rak-rak penempatan bahan makanan, dan kapasitas gudang ini harus cukup memadai. Harus ada ventilasi untuk sirkulasi udara, dan harus adanya perlindungan untuk serangga dan tikus. Lalu selanjutnya, ada persyaratan bahan makanan dan makanan jadi. Untuk bahan makanan harus dalam kondisi fisik yang baik, tidak rusak, dan tidak busuk. Bahan makanan harus berasal dari sumber resmi yang terawasi, dan bahan makanan dalam kemasan harus terdaftar pada Departemen Kesehatan. Untuk makanan jadi sendiri, persyaratannya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah makanan jadi harus dalam kondisi fisik yang baik, tidak rusak, tidak busuk, dan khusus makanan jadi dalam kaleng tidak boleh menunjukkan adanya pengembangan, cekungan, dan kebocoran. Angka bakteri E. coli dalam makanan jadi adalah 0 per gram untuk contoh makanan dan 0 per 100 ml untuk contoh minuman.
Jumlah kandungan logam berat dan residu pestisida serta cemaran lainnya dalam makanan jadi tidak boleh melebihi ambang batas yang diperkenankan menurut perundang-undangan yang berlaku. Nah, untuk buah-buahan harus dicuci dengan bersih dengan air yang memenuhi persyaratan. Khusus untuk sayuran yang dimakan mentah, harus dicuci dengan air yang mengandung larutan kalium permanganat 0,02% atau bisa juga dengan dimasukkan dalam air mendidih untuk beberapa detik. Nah, untuk makanan jadi dalam kemasan tidak boleh menunjukkan adanya tanda kerusakan dan harus terdaftar dalam Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Jadi teman-teman, selanjutnya itu kita akan membahas tentang persyaratan hygiene dan sanitasi pengolahan makanan nih. Nah, kira-kira apa aja sih nih persyaratan hygiene dan sanitasi pengolahan makanan itu? Kita bahas satu-satu yuk. Nah, persyaratan yang pertama itu ada semua kegiatan pengolahan makanan harus dilakukan dengan cara terlindung dari kontak langsung dengan tubuh. Lalu, persyaratan yang kedua itu ada perlindungan kontak langsung dengan makanan yang udah jadi dilakukan dengan cara yang pertama itu ada menggunakan sarung tangan plastik. Yang kedua itu ada menggunakan penjepit makanan saat menyentuh makanan. Yang ketiga itu ada menggunakan sendok garpu dan sejenisnya. Lalu persyaratan yang ketiga itu ada setiap tenaga pengolah makanan pada saat bekerja itu harus menggunakan peralatan-peralatan bekerja. Nah, peralatan-peralatan bekerja itu yang pertama ada celemek atau apron, terus penutup rambut yang kedua, yang ketiga itu ada sepatu dapur, lalu yang keempat itu cara kita berperilaku pada saat kita bekerja. Yang pertama itu adalah kita tidak boleh merokok nih, teman-teman, pada saat kita bekerja. Lalu yang kedua itu tidak boleh makan atau mengunyah. Yang ketiga itu ada tidak memakai perhiasan kecuali cincin kawin yang tidak berhias. Dan yang keempat itu ada tidak menggunakan peralatan dan fasilitas yang bukan untuk keperluannya. Lalu persyaratan yang kelima itu ada selalu mencuci tangan sebelum bekerja dan setelah keluar kamar mandi, selalu memakai pakaian kerja dan juga selalu menggunakan pakaian pelindung yang benar pada saat bekerja. Yang keenam itu ada selalu memakai pakaian kerja yang bersih dan tidak dipakai di luar tempat rumah makan atau restoran. Lalu yang terakhir itu ada tenaga pengolah makanan harus memiliki sertifikat vaksin dan buku kesehatan yang berlaku nih teman-teman. Selanjutnya, persyaratan tempat penyimpanan bahan makanan dan makanan jadi. Adapun syarat penyimpanan bahan makanan. Yang pertama, bahan makanan ditempatkan sesuai dengan karakteristiknya. Bahan makanan kering pada ruangan penyimpanan kering, dan bahan makanan segar ditempatkan pada ruangan penyimpanan basah dengan suhu yang tepat. Kedua, lama penyimpanan harus tepat sesuai dengan jenis bahan makanan. Ketiga, dengan penyimpanan tidak menurunkan mutu makanan. Keempat, dengan penyimpanan tidak terjadi penyusutan jumlah akibat rusak ataupun hilang. Kemudian, syarat penyimpanan makanan jadi. Yang pertama, makanan yang disajikan panas harus tetap disimpan dalam suhu di atas 60 derajat Celcius. Kedua, makanan yang akan disajikan dingin disimpan dalam suhu di bawah 4 derajat Celcius. Ketiga, makanan yang disajikan dalam kondisi panas yang disimpan dengan suhu di bawah 4 derajat Celcius harus dipanaskan kembali sampai 60 derajat Celcius sebelum disajikan. Yang keempat, makanan yang akan disajikan lebih dari 6 jam dari waktu pengolahan harus diukur suhunya pada suhu di bawah 4 derajat Celcius atau dalam keadaan beku 0 derajat Celcius. Kelima, setiap makanan mempunyai wadah masing-masing. Isi makanan juga jangan terlampau penuh untuk mencegah terjadinya tumpah. Wadah harus mempunyai tutup yang rapat dan terjadi lubang ventilasi untuk makanan panas. Uap makanan harus dibiarkan terbuang agar tidak terjadi kondensasi. Air uap kondensasi diketahui bisa menjadi media yang baik untuk pertumbuhan bakteri sehingga makanan mudah basi. Yang keenam, wadah selama perjalanan tidak dibuka sampai tempat penyajian. Selanjutnya, persyaratan penyajian makanan. Yang pertama, cara menyajikan makanan harus terhindar dari pencemaran.
Peralatan yang dipergunakan untuk menyajikan harus terjaga kebersihannya. Makanan jadi yang disajikan harus diwadahi dan dijamah dengan peralatan yang bersih. Makanan jadi disajikan dalam keadaan hangat, ditempatkan pada fasilitas penghangat makanan dengan suhu minimal 60 derajat Celcius. Penyajian dilakukan dengan perilaku yang sehat dan pakaian yang bersih. Kemudian selanjutnya, penyajian makanan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, di tempat yang bersih. Meja di mana makanan disajikan harus tertutup kain putih atau tutup plastik berwarna menarik, kecuali bila meja dibuat dari Formica. Tempat-tempat bumbu seperti merica, garam, cuka, tomato sauce, kecap, sambal, dan lain-lain perlu dijaga kebersihannya, terutama mulut-mulutnya. Asbak tempat abu rokok yang tersedia di atas meja makan setiap saat dibersihkan. Kemudian terakhir, peralatan makanan dan minuman yang telah dipakai paling lambat 5 menit sudah dicuci. Selanjutnya yaitu persyaratan peralatan pada rumah makan. Terdapat persyaratan peralatan yang digunakan untuk rumah makan dengan ketentuan peralatan, yaitu pada cara pencucian, pengeringan, dan penyimpanan peralatan harus memenuhi persyaratan agar selalu dalam keadaan bersih sebelum digunakan. Lalu, peralatan dalam keadaan baik dan utuh, peralatan makan dan minum tidak boleh mengandung angka kuman yang melebihi nilai ambang batas yang ditentukan. Lalu, permukaan alat yang kontak langsung dengan makanan tidak ada sudut mati dan halus. Peralatan yang kontak langsung dengan makanan tidak mengandung zat beracun. Pada peralatan pencegah masuknya serangga dan tikus, diperlukan setiap lubang ventilasi dipasang kawat kasa serangga. Setiap lubang ventilasi dipasang terali tikus, persilangan pipa dan dinding tertutup rapat, dan tempat tandon air mempunyai tutup dan bebas jentik nyamuk. Lalu pada tempat mencuci peralatan harus tersedia air dingin yang cukup memadai, tersedia air panas yang cukup memadai, terdapat 3 bilik atau bak pencuci, dan peralatan terbuat dari bahan yang kuat, aman, dan halus. Lalu pada peralatan masak harus mudah dibersihkan, tidak boleh mempunyai sudut atau berlekuk, tidak boleh digunakan untuk keperluan lain selain memasak. Wadah penyimpanan makanan harus dalam keadaan bersih. Pada penggunaan APD yang diwajibkan pada pekerja seperti apron, penutup rambut, sarung tangan, masker, dan lain-lain. Lalu, bagaimana tata cara memperoleh sertifikat layak sehat rumah makan? Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1098-Menkes-SK-7-2003 tentang persyaratan higien sanitasi rumah makan dan restoran, dijelaskan bahwa tata cara memperoleh sertifikat layak sehat rumah makan yaitu sebagai berikut. Permohonan sertifikat yang pertama, untuk memperoleh sertifikat layak higien sanitasi rumah makan dan restoran, pengusaha mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota setempat. Yang kedua, surat permohonan disertai lampiran sebagai berikut. Yang pertama, fotokopi KTP permohonan yang masih berlaku. Yang kedua, peta lokasi dan gambar denah bangunan. Yang ketiga, surat penunjukan penanggung jawab rumah makan atau restoran. Yang keempat, fotokopi sertifikat kursus higien sanitasi makanan bagi pengusaha. Yang kelima, fotokopi sertifikat kursus higien sanitasi makanan bagi penjamah makanan, minimal 1 orang penjamah makanan. Dan yang terakhir, rekomendasi dari Asosiasi Rumah Makan atau Restoran. Nah, sekarang teman-teman jadi ngerti kan gimana sih sanitasi pada rumah makan atau restoran itu? Semoga apa yang disampaikan di video bisa bermanfaat ya. Thank you for watching.